Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muspita Sari selaku dosen Fikih Muamalah pada Institut Agama Islam Negeri Bone, salah satu peserta PKDP tahun 2024 UIN Sunan Kalijaga. Baik, untuk saat sekarang ini saya akan mempresentasikan pembahasan materi pada pertemuan ke-7 dengan RPS yang keterkaitan, di mana yang akan dibahas adalah mengenai akad dan peranannya dalam transaksi. Perlu diketahui secara bersama, akad merupakan pertemuan atau keterlibatan ijab dan qabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh para pihak pertama. Berbicara mengenai akad, maka tidak pernah terlepas yang dari namanya rukun dan syarat. Rukun diketahui sebagai sesuatu hal yang mesti ada dalam suatu akad, yang terdiri dari akid atau dikenal sebagai subjek atau orang, yang kedua adalah makut alaih atau objek atau barang, dan yang ketiga adalah dikenal dengan istilah makut al-akid atau maksud dan tujuan, serta yang terakhir adalah sigat. Sigat terdiri dari ijab dan qabul. Kemudian, berbicara mengenai rukun, tidak bisa terlepas yang dari namanya syarat. Syarat yang harus ada dalam suatu akad itu terdiri yang pertama adalah subjek atau orang harus, di dalam orang tersebut kriterianya harus tamyiz, berakal sehat. Kemudian yang kedua, objek itu harus diserahkan. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan, dan yang keempat, akad itu adalah tidak bertentangan dengan syarat, dan akad sigat dan ijab dan qabul itu harus dalam suatu tempat. Kemudian, cara melakukan akad dapat dilakukan dengan cara tulisan, lisan maupun syarat. Tulisan yang biasanya digunakan adalah dalam suatu bentuk perjanjian. Kemudian, akad yang digunakan secara lisan bisa dengan cara melakukan suatu pembicaraan dengan orang yang melakukan suatu transaksi. Sedangkan akad yang dikenal dengan istilah isyarat terkhusus hanya dilakukan pada orang yang melakukan keterbatasan mental. Kemudian terkait dengan akad itu terdiri dari akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih itu dikenakan sebagai di mana rukun dan syaratnya itu semua terpenuhi. Dan diketahui bersama bahwa akad sahih itu terdiri dari dua, ada dikenal dengan istilah akad nafis atau akad yang disempurnakan atau sempurna dilaksanakan, kemudian ada dikenal dengan istilah akad mauquf. Sedangkan terlepas dari akad sahih, ada juga dikenal dengan istilah akad tidak sahih. Akad tidak sahih itu adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berangkat. Akad sahih pada pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam. Ada dikenal dengan istilah akad batil atau akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya. Ada juga dikenal dengan istilah akad fasid atau akad yang secara intinya tidak jelas syariat yang diakadkan. Terkait dari akad pada umumnya dalam konsep muamalah itu terkait dari apa sih yang dilakukan oleh transaksi hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Akad itu tidak bisa terlepas yang dari namanya suatu transaksi. Transaksi itu ada dalam istilahnya, dikenal dengan istilahnya, biasanya ada jual beli, ada hibah, ada gadai, ada ijarah, ada syirkah atau sistemnya kerjasama. Terlepas dari akad yang dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, juga ada akad dalam lembaga keuangan. Adapun akad dalam lembaga keuangan terdiri dari akad wadiyah, akad mudarabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad ijarah, akad qard, dan lain sebagainya. Itulah video penjelasan singkat saya mengenai akad dan peranannya dalam transaksi. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.